Saudara-saudara yang sama dikasih dalam Tuhan, puji syukur hanya kepadanya untuk hari yang baru yang Tuhan karuniakan kepada kita hari ini. Pergumulan dan tantangan hidup pasti akan terus kita alami dalam hidup kita. Tetapi berpegang erat kepada kasih dan perjanjian Tuhan kepada kita adalah keputusan teramat penting yang kita ambil dalam hidup kita. Kita akan membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, berkati mampukan kami menjalaninya. Dan memulai semua itu Tuhan, kami akan membaca mendengarkan firman-Mu, mampukan kami mengertinya dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ulangan pasal 11 ayat 13 sampai ayat yang ke-21. Firman Tuhan, jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian, maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu dan Ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dan dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang diberi janjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Amin. Demikian firman Tuhan yang mau berbicara kepada kita semua tentang bagaimana keberadaan kehidupan kita yang berpaut kepada kasih dan perjanjian Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Saudara-saudara, ada selalu pertanyaan dalam kehidupan beriman kita, memilih taat atau tidak taat kepada Tuhan. Memilih, saudara-saudara, di antara banyak pilihan adalah yang sering kali kita lakukan. Misalnya saat hendak bangun pagi, atau mengerjakan pekerjaan, atau apapun juga aktivitas kehidupan kita. Musa memberikan pilihan kepada bangsa Israel untuk mendengar perintah Musa, atau bahkan juga sebaliknya mengabaikannya. Jika bangsa Israel mendengar perintah Musa untuk mengasihi Tuhan, maka umat Israel akan memiliki umur panjang dan menikmati segala berkat yang berkelimpahan. Perintah itu juga harus diteruskan kepada anak-anak mereka dimanapun dan kapanpun. Bahkan dituliskan di depan rumah, menjadi simbol, menjadi lambang dalam seluruh perjalanan hidup mereka. Jika mereka sungguh-sungguh melakukannya, maka Tuhan menjanjikan kemenangan atas segala bangsa, sehingga tidak ada yang dapat bertahan menghadapi mereka, bangsa Israel itu. Namun jika mereka menyimpang serta beribadah kepada Allah lain, maka hal itu akan membangkitkan murka Tuhan yang dapat meniadakan hujan hingga tanah tidak mengeluarkan hasil, sehingga mereka pun dapat dibinasakan. Ayat 16 sampai ayat 17. Jika Israel taat pada perintah, maka hasilnya adalah berkat. Jika tidak mau taat, maka hasilnya adalah kutuk dan hukuman. Ayat 26 sampai 28. Musa tetap mengingatkan umat Israel untuk melakukan segala ketetapan dan perintah yang telah ia sampaikan itu. Ayat 21 perikop pembacaan kita tadi. Saudara-saudara, dalam menjalani kehidupan ini, kita kadang-kala tergoda
untuk melakukan dan menjalani berbagai hal dalam hidup kita menurut kekuatan kita sendiri atau menurut apa kata orang di sekitar kita. Kita sangat tergoda untuk melupakan janji Tuhan dan bahkan perintah Tuhan dalam hidup kita ketika berbagai hal terjadi di sekitar kita. Mulai hari ini setelah kita mendengarkan firman-Nya, kita percaya bahwa ketaatan kita kepada Tuhan sajalah yang merupakan pintu berkat-Nya kepada kita. Sebaliknya, jika kita tidak percaya kepadanya, kita sebagai orang-orang pilihan sungguh-sungguh bahkan akan dimurkai oleh Tuhan sendiri. Jalani kehidupan hari ini, bahkan menangkan kehidupan hari ini, hanya dalam iman dan ketaatan kita kepada perintah dan apa yang Tuhan nyatakan kepada kita dalam kehidupan kita. Amin. Dalam doa syafaat pada saat ini, kita akan mendoakan orang tua dan saudara-saudara kita yang berada di dalam kelemahan tubuh, terutama yang berada dalam kelemahan tubuh. Nyonya Eva Palaklangan, Nyonya Agustina Petongloan, Nyonya Dorce Tumembo, Diaken Nyonya Cehadengen, Nyonya Matius Ruru, Bapak TR Andi Lolo, Bapak Yusuf Prante, Bapak Ondri S. Lakburwa Lawal, Saudara Axel Salusu, Bapak Y. Salulinggi, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Pranoal, Nyonya Ludia Kandola, Nyonya Margareta Sarra, Ibu Matilda Timisela, Nyonya JS Bane, Saudara Naftali Mina, Saudara Agra, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Bapak Daniel Sabtu, Nyonya Damaris Siri, Bapak Sugeng Prihatno, Bapak Yakobus Pegiling, Nyonya Barundin Dendang, Nyonya Peter Tena. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu luar biasa kepada kami dalam kehidupan kami. Jika pada saat ini kami mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kepada kami tentang sebuah kesetiaan kepadamu, mampukan kami Tuhan, sekalipun godaan, sekalipun tantangan dalam kehidupan kami sangat berat, tetapi mungkinkan kami untuk selalu berpaut kepadamu dan sungguh-sungguh mendengarkan serta melakukan apa yang Kau perintahkan dalam hidup kami, karena disitulah pintu berkat yang kemudian kami alami dalam hidup kami. Jemaat-Mu hari ini Tuhan, kami doakan biarlah semua jemaat-Mu boleh menjalani kehidupan dengan baik, terlebih khusus mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit, ataupun yang mengalami duka cita, yang mengalami peristiwa kehilangan orang-orang yang dikasihi. Nyatakan terus kasih-Mu dan berkat-Mu Tuhan kepada semua jemaat-Mu yang sakit, yang berduka, yang menghadapi pergumulan berat dalam kehidupan mereka. Persekutuan kami doakan, pelayanan kami doakan Tuhan, pemerintah kami doakan, biarlah semua boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Kami sungguh-sungguh berdoa biarlah hari ini kami maknai dengan menjalaninya sungguh-sungguh dalam ketaatan kepadamu. Jangan biarkan kami meninggalkan diri-Mu Tuhan dengan mengandalkan diri kami dan mengandalkan kekuatan yang ada di sekitar kami. Ini doa kami Bapa, ampuni salah dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.